Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI, Pak Rahmat Gobel, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Arifin Tasrif, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan dan anggota DPD RI, pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI, para CEO BUMN dan perusahaan pengemban energi terbarukan Indonesia, Wakil Ketua Umum Kadin ETLH Bapak Halim Kala, para Ketua Asosiasi Energi Terbarukan, Minister of Energy of United Kingdom, Director General of International Renewable Energy Agency, Director General of International Energy Agency, His Excellencies Ambassadors from our neighborhood countries, Excellencies, ladies and gentlemen, very good afternoon, good morning, good evening to all of you. Alhamdulillah, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya pada kita sekalian. First of all, let us together be grateful to the presence of Allah, the Almighty God, for His blessing, gifts and permit so that we can be present today. This is a great honor for me, representing the Indonesia Renewable Energy Society, METI, to speak in this very important event. METI had collaborated with Director General of New and Renewable Energy of Ministry of Energy and Mineral Resources of Indonesia to conduct the Renewable Energy Conference and Exhibition, so-called Indo-EBTKI Connect, since the year 2012. From year to year, the event attracted the renewable energy developers, expertise, investors, researchers, traders, universities, and students to attend the conference, business meeting, as well as Renewable Energy Summit and the training program, visit the booth, and use the forum for investment discussion in renewable energy in Indonesia and around the world. We feel proud that the Indo-EBTKI Connect become an attractive yearly event for renewable energy, not only for Indonesia, but also for the international investors as well as donors. Last year's, the total participant is about 600 for the conference who come to the event from over the world, which is come from America, Europe, Asia, Asia Pacific, Australia, New Zealand, Middle East, and Africa, as well as from Indonesia. The total numbers of visitors last year is about 2,800 people. On behalf of METI, we would like to express our gratitude to the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia, who was able to attend this afternoon and will officially open the event. Even though in the atmosphere of COVID-19 and growing concern for the national economic condition, but the minister shows his commitment to renewable energy, which might also give encouragement and now has to get more attention from the government and various parties. Ministers, ladies and gentlemen, we all know that Indonesia has renewable energy potential of more than 400 gigawatts. On the other hand, Indonesia has a target energy mix for electricity generation by utilizing renewable energy of 23% in 2025 and 31% in 2050. But unfortunately, this potential has not been fully utilized. The utilization of the renewable energy in energy mix itself has only reached about 9%,
For this reason, acceleration and the use of renewable energy in Indonesia is needed in an effort to anticipate the upcoming economic and energy crisis. Moreover, countries in the world are also competing in the development of renewable energy. Utilization of renewable energy has accelerated investment for economic recovery that prioritizes sustainable development in the energy sector. The use of renewable energy, such as geothermal, bioenergy, biodiesel, hydro, wind, solar, and ocean energy are still felt to be disseminated comprehensively and intensively to the public, universities, students, industry and companies, research institute, parliament, local government, and the media. For this reason, Indonesia EBTKI Connect 2020 as an annual event is back even in the midst of the COVID-19 pandemic. We must be able to learn more from the limitation of COVID-19, which is yet to end. We, together with stakeholders, with the full support of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia and his staff, especially from Director General of New and Renewable Energy, invited together and take advantage of the conference and exhibition in Indo-EBTKI Connect Forum, together by presenting various innovations in the energy sector, and in particular, renewable energy, exchanging information, learning as well as socialization of various advances. It has been achieved especially during the past year, including effort to conserve energy as a form of saving contribution to our natural resources. Ladies and gentlemen, this year, Indo-EBTKI Connect will be held for the 9th time, but will appear in a different form because of it is held virtually. This is the first time this kind of implementation model is done through a virtual platform. However, in this year, the total participant registered so far today already reached the numbers of more than 2,600 participants, the first biggest of renewable energy event ever. So we hope that there is added value that we can learn because of this COVID-19. The timing is a bit more relaxed because most of us still work from home. For us, this is also the first time for METI to conduct two visits virtually to the first green diesel refinery operated by Pertamina in Dumai, Riau, Central Sumatra, Indonesia. And also, we plan to visit virtually to Orkney Island of United Kingdom, the island of the future, which is 100% renewable energy, which is arranged by United Kingdom Embassy in Jakarta. Therefore, let me inform the whole preparation of the implementation of this event, which include Indo-EBTKI Connect will be held from today until 28 November 2020 for 1 full week. The theme is it's time to invest in renewable energy for energy transition and the economic recovery. Considering that the theme of the conference is energy transition, most of the talks promotion will be aimed at seeing scenarios and strategies for this issue, which is a collaboration to respond to the energy transition in 2050 in accordance with Indonesia's vision of 100 years of independent Indonesia in 2045. In order to meet this target, the speakers will contribute and focus on holding several summits with high level of Asia-Pacific industries and Association of Renewable Energy and others from bioenergy, wind energy,
solar energy, geothermal energy, hydro energy, as well as ocean energy. In order to motivate the newcomer and student for renewable energy development, there is also one startup lesson during the Indo-EBTKI Connect week held on Wednesday, 25th November 2020. Activities of the event include conferences discussing policies aspect, how to mobilize the finance to invest in renewable energy, technology readiness for the energy transition by 2050, business meetings, business matching, lesson learned from the Asia Pacific region, Europe, Africa, Middle East, and America. We have confirmed a number of projects that are being completed and will be signed in the opening ceremony today. Even composed of smart grid project, energy efficiency, geothermal resources risk mitigation, so-called GRAM by PTSMI, co-firing commercialization project by PT-PGB, and the others are the appreciation of those who have contributed to accelerate the implementation of the movement of solar energy utilization of the rooftop of this building. As an appreciation on behalf of the signatures of the Declaration of National Movement on Million Solar Rooftop, so-called GNSSA, AC and METI stakeholders awarded to 2 persons from government and 4 companies who utilize the PV rooftop in housing, commercial building, and industry. We do understand that appreciated that currently the government, especially through the Ministry of Energy and Mineral Resources, is pushing for the issuance of the presidential decree on renewable energy purchasing by PLN as an effort to tackle the development of renewable energy in Indonesia. In addition, the Parliament is also intensively preparing a renewable energy bill initiative to provide support for accelerating the use of renewable energy in Indonesia. To anticipate the acceleration of renewable energy development, we have also prepared several relevant training with full support from the Ministry of Energy and Mineral Resources and several donors countries from UK, ATW Solar, and GIZ. We hope that Indonesia EBTE Connect will receive a positive response and active participation from various groups and stakeholders in Indonesia and several countries in the world. Even though it was held virtually, the series of events that had been prepared did not reduce activities like an offline exhibition. The online exhibition also continues to facilitate interaction between visitors and exhibitors by providing a chat feature and booth persons in charge. The implementation of virtual Indo-EBTKI Connect 2020 is also believed to provide various benefits, such as the ease of accessing and visiting conferences and exhibitors from home or anywhere else, reaching visitors from various regions, being able to communicate directly between visitors and speakers and exhibitors, and understand the latest information about renewable energy. This event provides an effective and efficient platform for industry players and professionals to meet and discuss renewable energy conservation. The international companies always come and discuss with METI to see the business opportunities in Indonesia. We understand that some of the international companies are countries and leading in the world of renewable energy. Of course, Indonesia renewable energy sector need a very huge amount of investment for renewable energy development in the near future. So it still need help and support from the international communities. With this readiness, we would like to once again express our gratitude
for the presence of the Minister of Energy during the day and ask for your willingness to provide direction as well as inaugurate the 9th Indonesia EBTKE Connect Virtual Conference and Exhibition 2020, held on 23rd until 28 November 2020. By touch your screen and video camera as a sign off. After which, we also invite the Minister of Energy and Mineral Resources to visit the booth at the exhibition hall virtually. Terima kasih Pak Arifin and the Ministry of Energy staff, who always, I believe, will look after the best effort to supporting renewable energy in the near future. There is a room for the communities and association to discuss further in order to attract national and international investment. We expect that renewable energy under your role will achieve the renewable energy target as a road to 23% of renewable energy by 2025 to face the energy transition by 2050. Ladies and gentlemen, finally, I would like to give my gratitude to Director General of New and Renewable Energy, who endorsed this event, and all of the sponsors, British Embassy Jakarta, Mentari Jakarta, Swedish Embassy, BPDP KS, PTSMI, Aprobi, Pertamina, PLN, New Zealand Embassy, Embassy of Germany, IRENA, IEA, GIZ, PT Geodipa Energy, PT PJB, KS Orka, Medco Power, Sinarmas, and all of our sponsors and participants who support this event success. Thank you. Very good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya energi fosil yang terbatas, tetapi penggunaannya terus meningkat. Di lain pihak, kita kaya akan potensi sumber daya alam, terutama energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam bentuk padat atau briquette dan pellet dalam bentuk cair atau biodiesel dan bioetanol, gas atau biogas maupun dikonversikan dalam tenaga listrik seperti PLTA, PLTM, PLTS, PLTP, PLTB, PLT Bio, PLT SA, dan PLTL. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bahwa kemandirian energi dan ketahanan energi dicapai dengan mewujudkan sumber daya energi yang tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional. Karena itu, penggunaan energi harus dilakukan diversifikasi dari fosil ke energi terbarukan yang terus ditingkatkan sejalan juga dengan tren energi transisi dunia. Hari ini tentunya menjadi momentum kita bersama untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan di tanah air yang melimpah sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional. Pada tahun 2025, peran EBT dalam bauran energi nasional diharapkan dapat mencapai 23% dan terus meningkat menjadi 30% pada tahun 2050. Mengacu kepada hasil dari Paris Agreement pada tahun 2015 yang telah disepakati oleh 195 negara menjadi model kontrak sosial dalam mengatasi persoalan-persoalan dunia dan dinilai sebagai keberhasilan diplomasi perubahan iklim yang bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global. Diversifikasi penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan menjadi isu yang sangat penting dalam keberlangsungan energi dunia, termasuk Indonesia. Indonesia mempunyai impian besar terhadap pengembangan sumber energi berbasis energi baru terbarukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM terus bertekad
akan mewujudkan capaian target pemanfaatan EBT sebesar 23% sebagaimana diamanahkan pada tahun 2025 dalam Bauran Energi Nasional. Sampai dengan tahun 2020 ini, kapasitas terpasang listrik dari energi terbarukan adalah sebesar 10,4 gigawatt yang terdiri dari PLTA sebesar 6.078 MW, PLTP 2.130 MW, PLTMH 332 MW, PLTS 150 MW, PLTB 154 MW, PLT Bayo 1.895 MW, dan PLTSA 11 MW. Penggunaan BBM dalam negeri makin hari terus meningkat, menyebabkan makin tingginya impor migas dari tahun ke tahun karena terbatasnya produksi migas di dalam negeri. Presiden Jokowi berharap impor tersebut dapat diturunkan setelah Indonesia menyiapkan 11,6 juta kiloliter kapasitas produksi terpasang untuk mendukung substitusi penggunaan biodiesel yang selama ini sudah mencapai campuran 20% atau B20. Kementerian ESDM optimis dengan penggunaan B30, target pencapaian penurunan impor akan dapat dipenuhi. Karena itulah B30 yang telah mulai diterapkan sejak 1 Januari 2020, persiapan implementasi B30 telah dilakukan pada tahun 2019 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan didukung oleh stakeholder terkait melalui serangkaian road test dan uji performa mesin pada mesin kendaraan bermotor, alat pertanian, angkutan laut, kereta api, serta alat berat sektor pertambangan. Setelah ini, Pertamina akan memperkenalkan program Green Diesel melalui produksi D100 yang akan disiapkan melalui beberapa kilang seperti di Dumai dan kilang Pertamina Pelaju. Tentu saja akan dilakukan uji coba terlebih dahulu setelah segalanya siap dioperasikan dan memenuhi spesifikasi kendaraan di Indonesia. Dengan memanfaatkan bahan baku yang bersumber dari dalam negeri, khususnya yang bersumber dari kelapa sawit, limbah industri pertanian, dan sampah kota, pemerintah terus mendorong pengembangan pembangkit listrik yang efisien, ramah lingkungan, dan terjangkau demi mendukung ketahanan energi dan pemerataan akses energi untuk seluruh rakyat Indonesia. Ketahanan di bidang energi merupakan salah satu dari 3 pilar utama selain ketahanan pangan dan kesehatan yang ingin diwujudkan Kementerian BUMN demi mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Indonesia Emas 2045 dengan memperhatikan faktor-faktor ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, keberlanjutan, dan terutama memastikan daya saing untuk Republik Indonesia. Guna mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, serta pelibatan perguruan tinggi dan masyarakat, METI yang didukung oleh Kementerian ESDM menyelenggarakan konferensi dan pameran Indo EBTKE Connect 2020 mengangkat tema It's Time to Invest in Renewable Energy for Energy Transition and Economic Recovery. METI berharap kita akan dapat melakukan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dengan penyusunan langkah transisi energi menuju pemanfaatan energi bersih dan energi terbarukan. Kinilah saatnya berinvestasi dengan semangat kebersamaan untuk Indonesia maju memasuki era energi berkelanjutan yang rendah karbon serta ramah lingkungan sebagai tahap transisi dari energi fosil menuju penggunaan energi terbarukan, termasuk melalui konservasi energi yang sejalan dengan cita-cita yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam menyongsong masa depan Indonesia yang maju. Indonesia merupakan negara yang Ya, para hadirin sekalian, di siang hari ini juga tentunya kita akan mengadakan penandatanganan perjanjian kerjasama proyek pelaksanaan energi terbarukan dan juga konservasi energi. Akan ada 4 penandatanganan perjanjian dengan 11 pihak, diantaranya adalah Ditjen EBTKE dengan PT AK Sinergi, PT Aquo Energi, PT Brantas Energi, dan juga PT Pasadena Biofuels Mandiri. Dan juga ada kerjasama Mentari dengan Arya Watala Capital, Arya Duta Hotel dengan Enertek Mitra Solusi, dan juga METI dengan Universitas Mercu Buana. Dan di sesi pertama ini kami mengundang tentunya ada Dirjen EBTKE, Bapak Dadan Kusdiana selaku National Project Director UNDP AMTRI,
lalu Ibu Helin Mayangsari dari PT AK Sinergi, Bapak Revi Kunevi dari PT Aquo Energy, Bapak Sucipto dari PT Brantas Energi, dan juga Bapak Anggit Saputra dari PT Pasadena Biofuels Mandiri. Kepada para pihak kami mohon untuk bisa menyalakan kamera dan bergabung serta bisa memulai perjanjian penandatanganan. Dan tentunya di siang hari ini perjanjian ini juga kalau kita lihat sudah mulai masuk ke dalam perjanjian penandatanganan perjanjian antara Dijen EBTKE selaku National Project Director UNDP M3, lalu Ibu Helin Mayangsari dari PT AK Sinergi dan juga Bapak Revi Kunevi dari PT Aquo Energy, serta Bapak Sucipto dari PT Brantas Energi dan juga Pak Anggit Saputra dari PT Pasadena Biofuels Mandiri. Perjanjian ini juga merupakan MOU Acceptance of Technical Assistance Grant from Sustainable Energy Fund to enhance project bankability and access to finance. Dan Bapak Ibu sekalian, jika sudah melakukan penandatanganan di siang hari ini, kami juga memohon untuk bisa memperlihatkan naskah perjanjiannya ke kamera. Boleh bersama-sama diangkat naskah perjanjiannya ke kamera jika sudah melakukan penandatanganan di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi partisipan dan juga rekan-rekan media yang ingin mengabadikan momen ini, boleh langsung kami persilahkan dengan mengcapture screen yang berada di layar Anda. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh memperlihatkan ke depan kamera. Dan tentunya perjanjian ini merupakan MOU Acceptance of Technical Assistance Grant from Sustainable Energy Fund to enhance project bankability and access to finance. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menandatangani perjanjian tentunya di siang hari ini. Terima kasih Bapak Dirjen EBTKE, Bapak Dadan Kusdiana selaku National Project Director UNDP M3, dan Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya juga kita akan mengundang di sesi kedua penandatanganan perjanjian kerjasama ada Bapak Iwan Adi Saputra selaku Brokers Investment Lead Mentari, lalu ada Ibu Mada Ayu Hapsari selaku Managing Director Arya Watala Capital, lalu Bapak Prasetyo Adi selaku Chairman Enertech Mitra Solusi, Mr. Greg Andrew James Allen, Presiden Director Arya Duta Hotels, dan juga Bapak Surya Dharma selaku Ketua METI, serta Profesor Dr. Ngadino Surip MS selaku Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta. Kepada para pihak agar bisa mengaktifkan kameranya dan juga mulai menandatangani perjanjian di siang hari ini. Oke, dan tentunya penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan antara Mentari dengan Arya Capital mengenai MOU Grant Technical Assistance for Replacing Diesel Power to Solar PV Plus Batch Storage, dan juga Arya Duta Hotel dengan Enertech Mitra Solusi mengenai MOU Energy Saving Program Replacing HVAC System for 4 Hotels, dan juga kesepakatan bersama antara Universitas Mercu Buana dengan METI tentang pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang telah menandatangani perjanjian di siang hari ini boleh langsung mengangkat ke depan kamera dan juga memperlihatkannya ke depan kamera. Dan bagi partisipan juga yang tentunya akan untuk melakukan screen capture gambar yang berada di depan Anda. Baik, kami ucapkan selamat dan juga semoga kesepakatan dan juga perjanjiannya sukses. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, melalui acara Indonesia EBTKE Conference and Exhibition 2020, dengan ini kami juga akan mengumumkan peluncuran co-firing commercialization project dari PT Pembangkitan Jawa Bali dan juga Geothermal Exploration Risk Mitigation GRIM dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Kami mengundang Direktur Utama PT PJB dan juga PT SMI untuk melakukan peluncuran co-firing commercialization project dan juga Geothermal Exploration Risk Mitigation GRIM melalui pemencatan tombol yang berada di layar kaca Anda, dan juga akan dilanjutkan dengan
perubahan iklim, negara-negara di dunia telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. Di Indonesia, upaya ini tercermin melalui target emisi hingga 29% pada tahun 2030 dan bauran energi nasional untuk energi baru terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025. Di bidang kelistrikan, komitmen Indonesia dibuktikan melalui teknologi co-firing. Co-firing merupakan proses penambahan biomasa sebagai bahan bakar pengganti parsial ke dalam boiler batu bara. PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai anak perusahaan PT PLN Persero mendukung salah satu aspirasi utama dalam transformasi PLN yaitu green, menjadi pionir dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi co-firing di Indonesia. Direct co-firing, biomasa dicampur menggunakan peralatan penggiling atau grinding dan pengumpan atau feeder. Kemudian dicampur dengan batu bara ke dalam boiler yang sama maupun boiler terpisah untuk dibakar. Keunggulan dari inovasi co-firing adalah tidak adanya investasi biaya peralatan khusus atau zero investment equipment. PT Pembangkitan Jawa Bali telah berhasil melakukan pengujian co-firing biomasa di 10 PLTU dengan jenis boiler yang berbeda-beda, baik di Jawa maupun luar Jawa, mulai dari PLTU skala kecil di Belitung sampai dengan PLTU skala besar 660 MW di PLTU Paiton 9 dan telah go live komersial di PLTU Paiton Unit 1 serta Unit 2. Co-firing adalah solusi tepat dalam menjaga bumi dan tentu turut menjamin kelangsungan hidup yang nyaman untuk kita, anak cucu, bahkan juga cicit kita. Indonesia, a land of breathtaking scenery, rich in cultural and natural diversity, home to 260 million people living on 17,000 islands. Indonesia also has 40% of the world's geothermal resources. Yet, despite this natural abundance of clean energy, the country remains dependent on fossil fuels to power its economy. The Indonesian government, with support from the World Bank, aims to improve that. The Geothermal Resource Risk Mitigation Project is an innovative financing mechanism that addresses the high risk of geothermal exploration, leveraging $4 billion of investments for the construction of geothermal power plants, creating thousands of new jobs in the process. Clean, green energy will alleviate the country's dependence on coal, reduce greenhouse gas emissions, and contribute greatly to fighting climate change. Tapping geothermal power will also electrify Indonesia's eastern islands, bringing power to millions, igniting economies all across the archipelago, and generating enormous national pride as Indonesia strides confidently into a prosperous 21st century. Geothermal energy, a brighter, greener tomorrow. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT PJB dan juga PT SMI atas peluncuran proyeknya. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan, Indonesia EBTK Conference and Exhibition tahun ini juga tepat 3 tahun setelah Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap atau GNSSA berjalan. Gerakan yang diluncurkan saat Indonesia EBTK Conference and Exhibition ke-6 berlangsung pada 13 Oktober 2017. Ini juga dimaksudkan untuk mendorong penggunaan PV rooftop di perumahan, bangunan komersial dan juga industri melalui inisiatif masyarakat. Dan tahun ini GNSSA berinisiatif memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berkontribusi mempercepat pelaksanaan pemanfaatan energi surya di atap gedung ini. Sebagai apresiasi atas nama seluruh penandatanganan deklarasi Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap, saya mewakili GNSSA
akan mengumumkan penerima penghargaan ini. Dan untuk kategori individu diberikan kepada 2 orang, mereka adalah Bapak Ignatius Jonan, Menteri SDM Republik Indonesia periode 2016-2019. Dan Bapak Haris Yahya, Direktur Aneka Energi Terbarukan, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Keduanya dinilai berjasa mendorong keluarnya dasar hukum atau regulasi penggunaan energi surya pada atap bangunan dengan terbitnya keputusan Menteri ESDM nomor 49 tahun 2018 tentang penggunaan sistem tenaga surya rooftop oleh konsumen PT PLN Persero. Dan penanda tanganan deklarasi GNSSA, yaitu Bapak Dadan Kusdiana selaku Dirjen EBTKE, Bapak Surya Dharma, Ketua METI, dan juga Bapak Andika Prastawa, Ketua Umum AESI. Boleh memperlihatkan Bapak Ibu sekalian piagam penghargaan yang telah Anda terima di siang hari ini? Kami ucapkan tentunya selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga penghargaan ini juga tentunya bisa mendorong para pemilik dan juga pengelola gedung lainnya untuk menggunakan PV rooftop. Dan boleh Bapak Ibu sekalian juga ada yang mau mengabadikan momen ini, boleh silahkan mengcapture tentunya layar yang berada di depan Anda. Selamat sekali lagi kepada para penerima penghargaan di siang hari ini. Dan sebagai penutup pengumuman ini, kami juga akan menampilkan tentunya 2 perwakilan dari penerima penghargaan untuk memberikan video testimoni singkat mereka. Mereka adalah Bapak Ignatius Jonan dan juga Ibu Luzia Karina selaku Public Affairs Communication and Sustainability Director Coca-Cola Amatil Indonesia. Mari kita simak berikut ini. Saya mengucapkan selamat kepada masyarakat energi terbarukan Indonesia atas EBTKE Konferensi and Expo yang ke-9 pada tanggal 23 November tahun 2020. Saya juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya untuk mempelopori penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atap di seluruh Nusantara. Memang sangat mengherankan apabila kita tidak memanfaatkan letak geografis negara kita yang berada di garis khatulistiwa. Karena banyak negara yang di daerah subtropis pun menggunakan PLTS atap. Banyak di rumah-rumah maupun di tempat-tempat lainnya. Saya sekarang berada di rumah tinggal saya yang juga menggunakan PLTS atap. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Semangat pagi merupakan suatu kehormatan besar dan kebanggaan bagi kami di Coca-Cola Amatil Indonesia untuk menerima penghargaan Solar PV Rooftop Champion 2020 dari Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap. Salah satu komitmen kami dalam keberlanjutan lingkungan adalah berperan aktif untuk membatasi peningkatan suhu global agar tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.
Pada tahun 2020 kami menargetkan setidaknya 60% dari konsumsi energi kami berasal dari energi terbarukan dan rendah karbon. Karena itu, salah satu inisiatif yang telah kami lakukan adalah pemasangan fasilitas surya atap di fasilitas manufakturing terbesar kami yang berlokasi di Cikarang Barat. Dan panel surya atap ini merupakan panel surya terbesar yang dipasang pada fasilitas manufakturing di seluruh kawasan Asia. Kami juga akan berencana untuk melanjutkan inisiatif ini dengan memasang fasilitas panel surya atap pada fasilitas-fasilitas kami di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim kami yang telah bekerja keras dalam mewujudkan program keberlanjutan di Coca-Cola Amatil Indonesia, serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung gerakan keberlanjutan yang dilakukan oleh Coca-Cola Amatil Indonesia. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menggunakan energi terbarukan di Indonesia. Terima kasih. Ya, sekali lagi selamat kepada seluruh penerima penghargaan di siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama-sama sambutan dari yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Arifin Tasrif. Kami persilahkan kepada Bapak waktu dan tempat. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Minister of Business, Energy and Clean Growth of the United Kingdom, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Bapak Rahmat Gobel, Pimpinan Komisi 7 DPR RI, para Duta Besar Negara Sahabat, Direktur International Energy Agency, Direktur International Renewable Energy Agency, para Direksi BUMN, para Ketua Asosiasi Energi Terbarukan, Perwakilan United Nations Environment Program, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, rekan-rekan media, serta para peserta 9th Indo-EBTKE Connect 2020 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir pada acara The 9th Indo-EBTKE Connect 2020 dengan tema It's time to invest in renewable energy for energy transition and economic recovery. Bapak Ibu yang saya hormati, kemajuan peradaban, teknologi, gaya hidup, dan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan permintaan terhadap energi terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan energi dalam jumlah yang cukup, merata, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan energi yang berkeadilan. Pemanfaatan energi kita masih mengandalkan energi fosil yang sebagian diantaranya disubsidi dan berasal dari import. Ketergantungan kepada energi yang berasal dari import menjadi salah satu tantangan berat pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Di sisi lain, kita dikaruniai sumber energi baru dan terbarukan yang melimpah dengan total potensi mencapai lebih dari 400 gigawatt. Namun baru termanfaatkan sebesar 10 gigawatt atau sekitar hanya 2,5%. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% yang dilakukan dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Sektor energi diharapkan menurunkan emisi sebesar 314 sampai 398 juta ton CO2. Untuk itu, sejumlah regulasi di bidang energi telah diterbitkan yang bertujuan tidak hanya untuk penyediaan energi, tapi juga energi yang rendah emisi, antara lain melalui PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional dan Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang rencana umum energi nasional. Sesuai dengan RUEN, pada tahun 2025, peran EBT dalam bauran energi nasional ditargetkan mencapai 23% dan diharapkan terus meningkat menjadi 31% pada tahun 2050. Pemerintah juga sedang menyiapkan
berbagai perangkat pendukung, khususnya rancangan Perpres untuk menambah daya tarik investasi bagi energi terbarukan. Selain itu, program-program pengembangan EBTKI juga disiapkan, antara lain penciptaan pasar baru untuk energi terbarukan melalui program Renewable Energy Based Industry Development dan Renewable Energy Based of Economic Development. Kita mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga EBT dengan memastikan komitmen pihak terkait dalam pengembangan PLT EBT sesuai dengan RUPTL. Pengembangan PLTS dan PLTB skala besar untuk menciptakan pasar yang menarik bagi investor dan mengembangkan industri lokal. Memaksimalkan penerapan bioenergi melalui percepatan pembangunan PLTSA di 12 kota, PLTU biomasa co-firing, program B30, serta program pembangunan Green Refinery. Pengembangan panas bumi berbasis wilayah melalui program Flores Geothermal Island, yaitu pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores dari panas bumi dan optimalisasi pemanfaatan langsung dari panas bumi. Peningkatan kualitas data dan informasi panas bumi melalui program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah untuk mengurangi risiko eksplorasi yang dihadapi oleh para pengembang. Sinergitas pengembangan EBT dengan pengembangan klaster ekonomi seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan wisata unggulan. Kita melakukan modernisasi infrastruktur ketenaga listrikan melalui smart grid. Fasilitas pendanaan berbiaya rendah untuk investasi energi terbarukan. Memanfaatkan waduk untuk PLTS terapung sebagaimana diatur dalam Permen PUPR nomor 6 tahun 2020. Pemerintah saat ini sedang menyusun Grand Strategi Energi Nasional untuk menjamin ketersediaan energi yang cukup, kualitas yang baik, harga yang terjangkau, dan ramah lingkungan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2040. Strategi yang dikembangkan antara lain meningkatkan lifting minyak, mendorong pengembangan kendaraan listrik, pengembangan dan pembangunan kilang, serta pengembangan EBT untuk mengurangi impor minyak, sedangkan untuk mengurangi impor LPG melalui strategi penggunaan kompor listrik, pembangunan jaringan gas kota, dan pemanfaatan dimethyl ether. Pelaksanaan Grand Strategi Energi Nasional juga mempertimbangkan kondisi pengembangan energi nasional saat ini, memperhatikan sumber EBT yang tersedia, dan menyesuaikan dengan tren ekonomi EBT. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengajak para peneliti, para pakar, institusi finansial, akademisi, pemangku kepentingan, dan pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan forum ini sebagai media diseminasi dan promosi energi baru terbarukan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas proyek-proyek subsektor EBTKI yang telah ditandatangani, capacity building, peluncuran komersialisasi co-firing oleh PT PJB, geothermal resource risk mitigation, serta negara-negara yang telah mendukung pengembangan EBTKI dan penyelenggaraan Indo-EBTKI Connect 2020. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka the 9th Indo-EBTKI Connect 2020 secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meridhoi gerak dan langkah kita dalam mengembangkan energi terbarukan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Dan kami mengundang juga kembali kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif, serta Bapak Dadan Kusdiana dan juga Bapak Surya Dharma untuk dapat melakukan peresmian The 9 Indonesia EBTKI Virtual Conference and Exhibition 2020 dengan melakukan penekanan tombol secara virtual.
Dan tentunya dengan ini, The Nine Indonesia EBTK Virtual Conference and Exhibition 2020 resmi dibuka. Kami ucapkan juga selamat kami sampaikan kepada METI atas diselenggarakannya The Nine Indonesia EBTK Virtual Conference and Exhibition 2020 mulai hari ini 23 sampai dengan 28 November 2020. Dan sebelum kita lanjutkan kembali acara di siang hari ini, kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Menteri ESDM untuk dapat meninggalkan acara karena ada agenda kenegaraan lainnya tentunya. Terima kasih kepada Bapak Menteri sudah bergabung dan seluruh juga jajaran Kementerian ESDM Republik Indonesia atas dukungannya. Dan acara selanjutnya dengan hormat juga kami undang Bapak Dadan Kusdiana didampingi dengan Bapak Surya Dharma untuk dapat mengunjungi virtual booth The Nine Indonesia EBTKE Virtual Conference and Exhibition 2020. Baik, Pak Dirjen, pertama-tama tentu kita bersyukur bahwa acara pembukaan sudah dilakukan oleh Pak Menteri pada siang hari ini. Kami tentu sebagai bagian dari rangkaian acara yang akan kita lakukan mulai dari hari ini, saat ini sampai dengan tanggal 28 November yang akan datang. Kita punya lebih dari 40 booth yang semuanya secara virtual. Tetapi sebetulnya kita ingin manfaatkan untuk bisa berkunjung ke semua 40 booth, tetapi mungkin waktunya yang tidak cukup, karena itu kami ajak. Tadinya kami mau ajak Pak Menteri, tapi karena ada kegiatan yang lain yang harus buru-buru meninggalkan tempat, kami mohon kesediaan Pak Dirjen untuk mendampingi dan bisa mengunjungi beberapa booth di antaranya. Mungkin yang pertama ini adalah tadinya kami ingin tunjukkan booth dari DJ EBTKE kepada Pak Menteri, tetapi karena Pak Menteri sudah harus meninggalkan tempat lebih dulu, barangkali ini kita akan lewati saja karena ini adalah booth dari Pak Dirjen sendiri. Yang kami lihat memang cukup banyak, dan nanti tentu kita berharap bahwa para partisipan atau peserta nanti bisa berkunjung melihat booth ini, karena booth ini ada beberapa fasilitas yang sudah disediakan, ada video call, ada name card, ada chat dan sebagainya. Jadi mereka yang berkunjung bisa melakukan komunikasi dengan penjaga booth yang tentu semuanya adalah secara virtual. Mohon izin kita lewat saja, kita akan berkunjung ke booth UK. Tolong ke booth UK ya. Ini adalah UK Pavilion. UK Pavilion mereka membawa sejumlah investor sebetulnya ke dalam pavilion yang dikelola oleh UK Embassy di Jakarta, dan karena itu tentu hari ini mereka ada di tempat dan menjaga booth ini. Silakan Pak Dirjen kalau mau menyapa dari UK Pavilion. Silakan, Pak. Halo, selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang, UK Pavilion. Terima kasih, Pak Dharma. Terima kasih semua. If you want to explain, belum lancar di bahasa, jadi saya di Inggris. Maaf sekali. Okay, you can explain. Thank you. Thank you, everybody, for visiting the booth. Thank you, Pat Dharma. Thank you, Pat Dadan. We're really pleased to be hosting the UK Pavilion at this year's EBTKE Connex event, and we hope that attendees enjoy and get real benefit from the aspects that we've put forward in the pavilion. So I'd just like to run you through what we've got. We have in the main booth we have 9 UK companies that are being represented
in the booth, and you can click on the different interactives to go and visit those particular companies' concessions. And later on as well, actually, we'd really like to highlight, we have our Minister for Energy speaking, Minister Kwasi Kwarteng from the British Energy Ministry. He recently had the pleasure of meeting with Minister Arifin, so he's really pleased to be able to follow up and talk at IBTK Connex. We also have our COP26 ambassador who will be speaking on Tuesday. Who will be speaking on Tuesday, and that will be followed by our ambassador to Indonesia, on Wednesday. Owen Jenkins. We've got. I hope this shows the level of support the UK and Indonesia in partnership together are the strength of our partnership is really, we've got such keynote speakers here, so we're really pleased and to link up with we're really pleased to be able to do that at IBTK Connex, albeit virtually. We also have some side events. So our main energy program with Indonesia with ESDM is our Mentari program, and we have several side events which showcase what the Mentari program is doing, but also sessions look to have sessions, particularly things around grid management. So we're also working training sessions there, and we're also working with our UK renewable energy companies to connect and attend a roundtable discussion. And on Saturday, we have a virtual visit Orkney, which is an island off the Scottish coast. Which has transitioned 100% to renewable energy, including marine, and has lots of very interesting projects there, including. So we'd hope very much that people will be able to join that virtual visit to Orkney, which is hosted by. And we think actually the Orkney model has colleagues in Aquaterra. The Orkney model has lots of what's happening in islands in Indonesia. The geography is very similar. The weather is not. So thank you very much, Bapak, for visiting, and we look forward to the rest of the event. It's great, and we're looking forward to working with you. Thank you. Thank you. Thank you, Pak Dajan. Thank you. If you want to Pak Dajan, if you want to have please. Very short question. But this is first time for us to visit the virtual. Pavilion. So I difficult for me. But my question, any specific proposal? For partnership? I mean, you have 9 renewable energy companies already. For the discussion to maritime energy. Yeah, please. David. David. Sorry, Pak Dalan, could you repeat the question? Please? Marv Scully. Do you have an intention? Do you have an intention with the DG to work with the DG or companies, as a partner in the renewable energy development? Absolutely. Our Mentari program is aimed to work with any and all companies and partners in order to support Indonesia's meeting the 23% target. So it's not exclusively about UK companies, although we do think UK companies have a lot to offer the Indonesian renewable energy sector. But our main program through Mentari is designed very much to work with all stakeholders and partners to work together to progress. We are happy to be working with a huge range of stakeholders, including Indonesian companies. Thank you, Pak David. Looking forward to have a good partnership with you. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Thank you, Pak David. Okay, thank you, Pak David. Because of the limitation of the time, so we have to thanks, and we are going to visit another booth. Thanks again, and we have 5 days
to keep in touch with you and with the other companies on your group. Thank you. Bisa kita kunjungi ke booth. Tolong. Nah, ini adalah Swedish Pavilion. Swedish Pavilion mereka juga punya beberapa company di dalamnya yang ingin berpartisipasi di dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Silakan dari Sweden, Swedish Pavilion ingin menyapa. Hello, who will be in charge? Pak Firman or Pak Firman, please, your time to introduce your pavilion. Masih tutup kali Pak. Tolong dibuka dong ini. Buka gitu. Tolong di unmute yang Swedish. Ya. Swedish. Selamat siang Pak Dirjen, Pak Dadan. Silakan Pak. Menjelaskan. Saya bermaksud untuk mengundang Paul Westin untuk bisa juga bergabung sebagai perwakilan dari Swedia. Oh ya, Paul Westin. Kepada panitia mohon bisa di unmute juga Paul Westin, Sweden. Paul Westin. Ya, silakan Paul Westin. Welcome, Paul Westin. Papa Surya Dharma. Yeah. Nice to see you again. Yeah. Pak Dirjen dari EBTK, very nice to see you also. So welcome to the Swedish booth. We have a long cooperation with METI in Indonesia since many years back. So we're very happy to join EBTK Connect again with our small exhibition with a booth, which also has 8 Swedish companies on renewable technologies. So 8 Swedish companies on meet us in the booth. We are very happy to join us in the booth. We are very happy to join EBTK Connect. Yes, and I also would like to say that we also have in parallel this the Swedish-Indonesia Sustainability Partnership Week. So we will also have Minister Tasrif and our Swedish Energy Minister speaking on Wednesday in a parallel conference that the Swedish Embassy and Business Sweden in Jakarta is also organizing this week. So we also had our Prime Minister opening this morning together with your Minister for Foreign Affairs. So I'm very happy to welcome you to the booth, and please get in contact with me or Pa Firman and also all the companies that are joining the booth. So you will please get in touch and contact our excellent companies. Get in touch and contact our excellent companies that work on both renewables and clean tech and energy efficiency for different sectors, including smart grids and buildings and clean technologies. So, terima kasih banyak and thank you. Wish you all success. Yeah. Pak Dadan, do you have any question? Okay, thank you. Mana di ada booth of Sweden? Mana? Booth of Sweden, please. Just to appreciate the Pak Paul and Pak Firman. Just to appreciate the Pak Paul and Pak Firman and also the Ambassador Marina. I think we may continue to discuss on Wednesday. I think. See you very soon. Already in schedule. Some ideas. See you very soon. Some ideas. The project. EBTK Connect. No, just to invest. EBTK Connect. Thank you, Pak Paul. No, just to invest here. Okay, thank you. See you and keep in touch. Okay, thank you. See you and keep in touch.
Hall dan Pak Firman. Berikutnya. Ya, ini adalah hut BPDP KS. Ini adalah hut BPDP KS ya. Rutin dari ini adalah Dadan juga pernah rutin dari Medi dan Pak Dadan juga pernah menjadi manajemen di sini. Silakan dari ingin menyapa silakan dari manajemen BPDKS. Tolong silakan. Mas Yusa ini biasanya. Tolong di unmute. Mas Yusa ini biasanya. Kalau besarnya udah kelihatan. Iya. Kalau besarnya udah kelihatan. Terima kasih panitia sudah di. Ya, Pak Yusa silakan. Terima kasih panitia sudah di. Ya, Pak Yusa silakan Pak Yusa. Ya, betul juga. Nggak perlu lagi ditanya apakah mau. Kalau sama BPDP ini kita nggak perlu lagi ditanya apakah mau. Karena kita sudah kerjasama nih Pak sama Dirjen dan sudah sangat nih Pak SDM tentunya. Dirjen dan Kementerian SDM tentunya. BPDPKS sendiri kita sangat komit ya mendorong antara lain kita renewable energy, kita punya program yang saat ini nyata sudah berjalan itu tentunya dari pendanaan dukungan riset, dukungan terhadap riset bioenergi kita sudah berjalan dan beberapa di antaranya termasuk di program strategis riset nasional. Beberapanya mungkin saya sebutkan sedikit ya Pak ya, ada bensin nabati, ada green diesel dan bioaftur, ada juga bio oil untuk energi, lalu ada juga black pellet dari Tangkos, lalu biometan untuk BG, terus superkapasitor, lalu ada gasifikasi cangkang untuk aspal, ada juga pemurnian biogas untuk karbon nanopori, dan juga minyak nabati industri. Nah, tentunya yang terakhir katalis merah putih yang mungkin sekarang sedang seksi gitu ya, semua orang membicarakan. Tentunya di situ juga ada keterlibatan BPDPKS dan bersama juga dengan BPDKE tentunya. Dan kami siap untuk nanti siapapun yang datang ke pavilion BPDP ini perlu ada diskusi lebih lanjut tentang apa saja program-program BPDPKS dan kemungkinan dukungan pembiayaan, bisa menghubungi kami untuk selama seminggu ke depan. Mungkin begitu Pak Surya Dharma. Baik, terima kasih Pak Yusa. Mungkin dari Pak Dadan, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Dirjen. Terima kasih tim BPDP, terima kasih Mas Yusa, terima kasih supportnya ke Indo EBTK yang non-stop ya dari tahun 2015 kalau tidak salah. Ya betul. Kalau risetnya kan sudah jalan bagus ya. Jadi kalau harapan saya itu menyambung antara riset dengan dunia komersialnya ini yang mungkin nanti Meti juga bisa ikut meramaikan gitu Pak Ketua. Karena ini banyak sekali riset-riset yang ada di BPDP gitu. Sehingga nyambung ke komersial. Ya, terima kasih, nanti barangkali perlu kita follow up ya. Terima kasih Pak Yusa. Tentu selama ini kita akan keep in touch ya, kita akan sering komunikasi. Ada beberapa chat di sini dan kita undang juga peserta yang lain. Silakan untuk komunikasi dengan BPDP. Kita beralih ke booth yang berikutnya. Ya, Aprobi, ini asosiasi perusahaan biofuel. Ya. Silakan tolong di unmute Aprobi. Oh, ada Pak Paulus. Selamat datang Pak Paulus. Silakan Pak Paulus. Waktunya untuk Pak Paulus ini. Paulus Cakrawan. Selamat siang Pak Surya, Pak Dirjen. Selamat siang. Jadi kami berpartisipasi dalam EBTKE Connect ini gunanya untuk pertama memberikan informasi tentang posisi dan kemajuan biofuel, terutama biodiesel di Indonesia selama ini, dan juga memberikan informasi tentang masalah teknis. Jadi kami juga siap untuk memberikan informasi kepada khalayak, pada masyarakat, dan juga memberikan informasi tentang ke depan, bagaimana ke depan kita ini.
Jadi ringkasnya itu, dan mudah-mudahan nanti kami dibantu oleh beberapa teman di sini bisa memberikan informasi kepada masyarakat lebih baik, sehingga kita punya pengertian yang lebih tepat ya tentang biodiesel di Indonesia. Demikian Pak Dirjen, informasi ringkas dari kami. Maaf ini pakai masker karena saya di kantor nih Pak Dirjen, jadi harus pakai masker. Kantor ya. Terima kasih Pak. Baik Pak Paulus, terima kasih. Ini Aprobi memang pendukung setia juga Indo EBTKI Connect. Saya kira nggak pernah berhenti ya sejak kita menyelenggarakan Indo EBTKI Connect. Apapun bentuknya kita selalu bersama-sama. Terima kasih Pak. Ya, makasih, Dan Pak. kali ini karena kebetulan yang akan kita visit nanti itu juga adalah satu kilang untuk green diesel ya, biodiesel. Pak Dirjen, ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, Pak Ketua, merdeka. Merdeka, Pak. Ya, merdeka. Oke. Merdeka. Kita siap-siap Pak Paulus ya untuk menjaga supaya B30 ini tetap on gitu ya dengan berbagai macam tantangan di tahun depan. Ya Pak, siap. Memang sekarang masih dibahas, dibicarakan, dicari cara supaya bisa berjalan. Dengan maksud untuk EBT-nya tetap tinggi, tapi juga kontribusi kepada masyarakat dan industri sawit secara umum juga kita bisa lakukan gitu. Jadi Pak Paulus ini mensupportnya EBT dan industri sawit, Pak. Iya. Yang tujuannya nanti juga ke petani. Ya. Jadi, terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dadan. Merdeka Pak Dadan. Ya, merdeka. Sama-sama. Ketemu lagi. Kita move ke Pertamina. Ya. Silakan Pertamina, teman-teman. Silakan Pertamina, teman-teman dari Pertamina yang menjaga booth-nya untuk bisa menyapa dan menjelaskan, yang dari booth dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Surya, Pak Dirjen, terima kasih Pak Surya, Heru Pak dari Pertamina Power Indonesia, Pertamina Power Indonesia mewakili Pak Surya. Selamat siang Pak Surya, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya kita berpartisipasi juga di EBTKI conference ini. Jadi booth kami. Jadi kami sampaikan juga. Mungkin inisiatif kami yang sudah ada, yaitu biofuel berupa FAME, kemudian green diesel yang saat ini sedang dibangun di Cilacap maupun di Pelaju. Kemudian ada green gasoline Pak, yang kita memasukkan CPO itu ke dalam bentuk RBDPO ke dalam RCC kita, sehingga memproduksi green gasoline yang spesifikasinya kurang lebih mirip dengan Pertamax Pak, bahkan Pertamax Turbo. Jadi ini karakteristiknya sama. Kemudian juga kita memproduksi bioaftur, juga kami sudah bisa untuk produksi bioaftur. Nah, di luar itu semua kami juga ada inisiatif untuk EBTKE khususnya, itu selain juga di geothermal yang saat ini produksinya mendekati 700 MW, itu adalah PLTBG di Semangke, yaitu kita merubah tandan sawit kita itu untuk memproduksi listrik berupa biogas, kemudian PLTS juga di beberapa tempat. Dan juga kita install di aset-asetnya Pertamina, baik itu di kilang maupun di SPBU. Nantinya kita akan pasang juga PLTS di rooftopnya SPBU. Nah, selain itu juga kami juga memiliki beberapa proyek yang sifatnya green, yaitu di IPP Jawa. Nah, untuk yang khusus geothermal, ya, mengingat ada beberapa capacity geothermal kita yang belum terutilize. Nah, ini kita coba beyond power.
Jadi kita coba utilize aset-aset di geothermal kita, yaitu untuk memproduksi hidrogen, kemudian metanol. Nah, itu yang berasal dari aset-aset geothermal kita yang saat ini utilisasinya masih di bawah 100%, sehingga kita memanfaatkan kelebihan power maupun sumber daya di sana itu untuk memproduksi tadi, yaitu hidrogen plant maupun metanol. Selain itu juga kami berinisiatif juga dalam membentuk konsorsium dengan BUMN lain seperti PLN, kemudian Antam maupun MindID, yaitu untuk membangun EV ecosystem dengan membangun pabrik baterai dari hulu ke hilir. Jadi kita memanfaatkan sumber daya tambang kita, nikel yang merupakan terbesar di dunia. Nah, ini kita coba melakukan downstreaming, yaitu hilirisasi produk-produk tambang itu hingga memberikan value yang besar terhadap resource dalam negeri, yaitu dengan membangun baterai sel sebagai penunjang untuk ekosistem mobil kendaraan listrik. Mungkin sedikit dari kami mengenai pengantar. Baik Pak Heru, terima kasih. Terima kasih Pak Surya, Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Heru, karena Pak Heru juga nanti akan jadi salah satu narasumber ya, menjadi panelis nanti jam 11.30, saya kira sebentar lagi. Baik. Banyak di forum itu. Sekali lagi terima kasih Pak Dadan, barangkali ada yang sampaikan. Ya, selamat Pak Heru, terima kasih. Terima kasih Pak Dadan. Makin banyak barisan untuk sama-sama menuju energi bersih ini segera. Baik, kan kita agak ngomong roadmap ya sekian, tapi ya yang Pak Heru ini menurut saya lebih konkret karena aset-aset internal itu kan besar ya. Ini betul. Aja kalau kita maksimalkan di dalam, gitu ya, mungkin 1 giga dapat itu di Pertamina sendiri. Iya. Ya, proyek-proyeknya bisa bergulir tidak hanya di market secara komersial, tapi juga secara di aset-asetnya Pertamina secara langsung. Oke, nanti sampai ketemu lagi di jam 3:30 ya. 3:30. Pleno. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Seluruh partisipan acara opening ceremony The 9 Indonesia EBTKI Conference and Exhibition 2020 juga dapat mengunjungi virtual booth seperti tadi dan juga mengikuti rangkaian program acara dengan mengakses www.virtualindoebtkiconnex.com. Dan kepada Bapak Ibu para peserta pameran, kami mohon untuk tetap berada di platform Zoom ini karena akan dilanjutkan dengan plenary session 1 dengan topik Energy Transition Scenario and Strategy toward the 2050 Indonesia Vision. Dan kami juga mengucapkan terima kasih tentunya kepada para sponsor yang telah mendukung penyelenggaraan The 9 Indonesia EBTKI Virtual Conference and Exhibition 2020. Terima kasih kepada UK Embassy dan Mentari, Aquaterra, Arup, Agreco, Clarke Energy, Holidays, Hydropower, Ion Venture, Rice Energy, Loshi Energy System, SMAP Energy, PT BPDP Kelapa Sawit, Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia, Pertamina Persero, Medco Power Indonesia, PT Pembangkitan Jawa Bali, Tim Sweden, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Geodipa Energi Persero, dan juga KS Orka. Dan kepada rekan-rekan media yang akan dilanjutkan dengan press conference di breakout room bagi partisipan lainnya yang ingin bergabung juga pada acara press conference. Saat lagi, silakan menyalakan tombol raise hand untuk kami invite di breakout room. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan tentunya di siang hari ini. Selamat berkunjung di The 9 Indonesia EBTKI Virtual Conference and Exhibition 2020.
Pulau Orkney adalah kepulauan di utara Skotlandia. Pusat administrasinya berada di Kirkwall. Luas wilayah Pulau Orkney mencapai 990 km persegi dengan jumlah penduduk 22.190. Pulau Orkney gencar melakukan pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Yang dikembangkan di sini antara lain energi angin, energi gelombang, dan pasang surut air laut. Di antara sumber energi yang ada, tenaga angin menjadi andalan pulau ini. Potensi alam yang didukung dengan penggunaan teknologi yang tepat membuat energi terbarukan sukses dikembangkan di pulau ini. Orkney is connected to our national electricity grid, and we can take energy from that grid, but we can produce energy in Orkney and supply the national down into mainland Scotland and down into the rest of the UK. So we are a very good place to produce renewable energy. Some of the most best performing wind turbines in the whole country are built in Orkney. Kini bahan bakar hidrogen turut dikembangkan di Orkney. Tidak seperti bensin atau diesel, pembakaran hidrogen tidak menghasilkan produk sampingan yang berbahaya. BBH atau bahan bakar hidrogen adalah sumber energi masa depan yang bersifat eco-energy. Increasing prosperity along with increasing population usually means a higher demand for energy. And if we're going to meet our climate change obligations, we're going to need to do that in a more sustainable way. Selama ini memang Indonesia dan Inggris, UK ada Prosperity Fund yang memang diperuntukkan untuk pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, kami sangat mendukung kegiatan ini. Selama 11 tahun telah kami lewati, beragam tantangan tak menyurutkan niat tulus hati. Wujudkan bakti terbaik untuk negeri tercinta, berhias senyum bahagia, menghias seluruh Nusantara. Selama 11 tahun telah kami lewati, beragam tantangan tak menyurutkan niat tulus hati. Wujudkan bakti terbaik untuk negeri tercinta, berhias senyum bahagia, menghias seluruh Nusantara. Indonesia
is abundant with energy, which is produced from various sources in various forms and is continuously moving the dynamics of every life, every day. Pertamina has continued to be the leader for more than 6 decades, with commitments to perpetually innovate in bringing energy to life. Consistently giving the most in every exploration, production, and other business activity to produce the best energy worldwide. Delivering energy evenly to cities, to remote frontiers, so that everyone can use their energy and move forward together. Various initiatives are taken in developing renewable energy, such as geothermal, solar cell, biofuel, lithium battery, and even electricity. Together with its affiliates, Pertamina is committed to achieve energy sustainability, fuel the economy, and build the future. Pertamina ensures that energy is also available for the environment, education, healthcare, and community empowerment. Pertamina believes that every continuous innovation is the energy to step forward. Pertamina is the energy, driving force of progress for every part of life.